Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang eh, mata kuliah pemrograman mobile ya, yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Adapun tujuan mata kuliah kita adalah nanti Anda diharapkan mampu menggunakan API. Ya, kemudian dari API ini Anda mampu membuat aplikasi berbasis mobile. Ya, nanti Anda buat aplikasi yang ada tampilan loginnya, tampilan tambah datanya, tampil data, dan seterusnya. Kemudian nanti juga kita akan membuat aplikasi menggunakan Firestore. Ya, Firestore ini adalah database yang disediakan oleh Google melalui project Firebase-nya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk materi perkuliahan dan tools yang akan digunakan itu nanti bisa dilihat di link berikutnya. Ini materinya dalam versi Word. Materi ini akan terus diupdate ya, karena mata kuliah kita mata kuliah baru. Nanti materinya juga baru beberapa yang sudah selesai, nanti akan terus diupdate oleh dosen-dosen yang terkait dengan mata kuliah ini. Secara ringkas, materi kita selama satu semester ini adalah tadi ya, yang pertama bagaimana berkomunikasi dengan API, menggunakan Postman, kemudian menggunakan get, act, pattern. Lalu menggunakan provider, menampilkan data API, simpan data, edit, hapus. Terakhir kita akan membuat project, kemungkinan projectnya itu adalah rental kendaraan ya, rental kendaraan. Oke, ini ada sedikit materi tentang API atau Application Programming Interface. API ini adalah mekanisme yang memungkinkan satu atau lebih perangkat lunak untuk saling berhubungan menggunakan protokol yang sama. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini, ini contohnya. Ini kalau kita lihat di sini ada aplikasi student, ada data student. Kemudian di sini ada data course atau kursus, di sini ada data payment, ya, data payment. Nah, ketiga data ini nanti kita akan dibuatkan API, ya, nanti akan dibuatkan API-nya. Untuk apa API ini dibuat? Untuk data ini bisa berkomunikasi dengan aplikasi, baik itu aplikasi yang berbasis mobile maupun yang berbasis web, ya. Jadi dengan API yang sama kita bisa membuat aplikasi berbasis mobile, kemudian bisa membuat aplikasi berbasis web. Nah, jadi dia terhubung nih antara aplikasi mobile dengan data studentnya, ya, dengan data studentnya. Kemudian ini contoh lainnya, ini contoh lain juga sama, ya. Jadi melalui API, melalui API, aplikasi web dan aplikasi mobile itu bisa terhubung ke katalog, ke shopping chart, kemudian ke diskon, ke orderan, ya, yang mana nanti orderan dan diskon itu semua datanya disimpan di database, ya. Nah, ini bisa saja menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Contohnya misalnya di sini di katalog ini atau di order ini dia menggunakan bahasa pemrograman PHP misalnya, atau dia pakai Laravel misalnya, ya, database-nya MySQL. Sementara untuk mobile-nya, kita kan mobile misalnya pakai Flutter. Jadi bahasa pemrograman Flutter itu harus terhubung ke bahasa pemrograman PHP, ya, atau Laravel. Nah, untuk bisa menghubungkan mereka berdua ini harus ada bahasa yang sama, ya, harus ada bahasa yang sama, yaitu tadi menggunakan konsep yang namanya API atau API Gateway. Misalnya nanti mereka pakai bahasa JSON misalnya, nanti baru mereka bisa berkomunikasi. Contohnya kayak kita ya, kita orang Indonesia ketemu dengan orang Amerika misalnya, atau kita ketemu dengan orang India lah, ingin berkomunikasi. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang India, kan harus ada salah satu yang ngalah. Kalau dua-duanya tidak mau ngalah, berarti mereka harus menyepakati satu bahasa, misalnya bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia harus bisa bahasa Inggris, kemudian orang India harus bisa bahasa Inggris, baru kemudian mereka bisa saling berkomunikasi. Kalau ada orang Korea pengen ikut-ikutan ngobrol misalnya, orang Korea bisa juga, tapi orang Koreanya harus bisa bahasa Inggris. Seperti itu contohnya. Jadi nanti dalam API, ya, semua aplikasi klien itu harus bisa memahami bahasa yang ada di API-nya. Seperti itu. Oke.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini untuk review ya, untuk review nanti silahkan di komputernya boleh, kalau mau di lab juga boleh. Nanti silahkan buat project baru, Flutter new project, kemudian langsung gunakan get init untuk mengubah struktur kode yang ada di project Flutter kita. Langsung jalankan, pastikan tampil. Boleh di browser, boleh di Google Chrome ya, bebas. Oke, untuk penilaian itu sama saja dengan semester sebelumnya ya. Ada tugas, kuis, meet, UAS, ini persentasenya, nanti silakan dilihat. Oke, untuk video ini saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di pertemuan kedua kita akan banyak membahas lagi tentang API-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.